Halo konco-konco, selamat datang kembali ke channel saya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor yang ada di sebuah mall terkenal di Surabaya. Mungkin beberapa dari kalian sudah pernah mendengarkan ceritanya ya, tetapi mungkin juga beberapa dari kalian belum pernah. Saya akan menceritakan kembali tentang kisah legendaris dari mall yang bernama Delta Plaza Surabaya. Delta Plaza Surabaya ini terletak di Jalan Pemuda ya. Delta Plaza Surabaya sebenarnya ini adalah pusat perbelanjaan yang sangat digemari oleh masyarakat Surabaya dan sekitarnya. Namun siapa sangka bahwa tempat ini menyimpan banyak kisah mistis di baliknya. Di hari-hari biasa sebenarnya Delta Plaza ini selalu ramai dikunjungi oleh masyarakat. Namun ternyata banyak yang menceritakan kisah-kisah mistis yang dialami oleh para pengunjung saat mereka berkunjung ke Delta Plaza Surabaya. Di balik bangunannya yang megah, sebenarnya Delta Plaza Surabaya ini adalah bekas rumah sakit yang pertama kali berdiri di kota Surabaya. Rumah sakit ini bernama Rumah Sakit Simpang dan didirikan pada tahun 1808. Sebenarnya Rumah Sakit Simpang ini diperuntukkan untuk militer, tetapi seiring berjalannya waktu, akhirnya rumah sakit ini digunakan sebagai rumah sakit umum untuk menampung korban-korban perang pada waktu itu. Dan juga rumah sakit ini sering digunakan oleh para pejuang untuk berkumpul dan merencanakan strategi untuk melawan penjajah pada waktu itu. Dan konon di rumah sakit ini ada sebuah kejadian tragis, yaitu kejadian di mana seorang suster meninggal karena terjepit sebuah lift sehingga meninggalnya dalam keadaan gepeng atau remuk. Pada waktu itu ada seorang suster yang mungkin tidak fokus atau sedang melamun. Jadi ketika itu dia akan masuk ke sebuah lift, tetapi dia tidak sadar bahwa lift itu sebenarnya akan menutup. Sehingga akhirnya dia menerobos masuk dan akhirnya terjepit pintu lift. Teman-teman, pintu lift di zaman dahulu itu sangat berat ya. Juga tidak ada sensor, tidak seperti lift zaman sekarang. Jadi, kalau kita sudah terjepit di tengah, itu kalau membuka kembali itu sangat susah. Jadi akhirnya suster ini pun meninggal dalam keadaan remuk atau gepeng. Dan semenjak rumah sakit ini berubah menjadi sebuah mall, konon katanya banyak pengunjung yang sering diganggu oleh kehadiran suster ini. Suster ini terutama sering menampakkan dirinya di area parkir atau di lorong-lorong mall ya, atau di area lift juga kadang-kadang sering menampakkan dirinya. Karena sering mengganggu pengunjung, akhirnya di awal tahun 2000, pihak pengelola mall ini sempat memanggil seorang paranormal untuk mengusir sosok tersebut. Tetapi meski kehadiran suster gepeng itu mulai sedikit berkurang, namun banyak cerita aneh dan mistis lainnya, seperti di area parkiran mobil, beberapa pengunjung itu pernah mengaku melihat kursi roda yang berjalan dengan sendirinya di area parkiran mobil. Dan cerita lainnya ini juga tak kalah menyeramkan karena ada seorang wanita yang meninggal tertimpa pohon tumbang yang tersambar petir pada waktu itu. Dan arwah si wanita ini kerap bergentayangan di area parkir bagian barat, di mana tempat itu dulu adalah tempat kejadian perkara. Selain itu juga ada yang mengatakan bahwa sering ada seorang wanita yang menggunakan baju putih berambut panjang sering terbang di antara pepohonan. Dan melihat dari latar belakang plaza yang dulunya bekas rumah sakit ya, di bagian belakang parkiran yang dekat dengan Kalimas atau yang dekat dengan patung Suro dan Boyo, itu dulunya adalah kuburan massal. Jadi kuburan dari para pejuang yang meninggal itu dikubur massal di bagian belakang patung Suro dan Boyo itu. Jadi kadang-kadang itu di pagi hari banyak yang mengatakan bahwa di pelataran mall itu sering diperdengarkan suara kicauan burung. Jadi diperdengarkan suara kicauan burung itu sebenarnya adalah permintaan dari penghuni gaib dari mall tersebut. Juga ada sesajen dan lagu-lagu tembang Jawa. Dan katanya
lagu-lagu yang diperdengarkan di mall itu sebenarnya adalah untuk menutupi suara-suara aneh yang mungkin bisa mengganggu pengunjung. Jadi suara-suara aneh itu ditutupi dengan lagu-lagu yang diperdengarkan oleh pihak pengelola mall. Teman-teman, sebenarnya di bagian belakang mall itu juga ada sebuah pohon beringin yang sampai sekarang itu tidak pernah ditebang. Sejak berdirinya rumah sakit itu sampai sekarang pohon beringin itu tetap berdiri. Dan konon katanya menurut para penduduk di sekitarnya, pohon beringin tersebut adalah pintu masuk kerajaan jin atau pintu masuk dari dunia lain, sehingga masyarakat sekitar tidak ada yang berani menebang pohon tersebut. Oke teman-teman, sampai di sini kisah horor kali ini. Sampai jumpa di episode horor berikutnya. Terima kasih.